Selama kalian mundur dari kerja sama siaran langsung itu. Cigui tidak membuang-buang waktu, setelah berbicara, dia duduk di mobil Lu Yu dan memintanya untuk duduk di kursi samping kemudi untuk menonton pertunjukannya secara langsung. Ketika pembalap lain mendengar berita itu, mereka semua berhenti berlatih dan bersaing untuk mendapatkan tempat dengan pemandangan terbaik. Itu, Hunter, dia mau memamerkan keahliannya yang terkenal itu. Hanya memikirkannya saja mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Lu Yu juga sangat bersemangat, dia duduk di samping kursi kemudi, dia tidak tahu harus melakukan apa. Dia mencengkeram sabuk pengaman dengan erat dan menatap Cigui tanpa berkedip. Cigui menyadarkannya, jangan lihat aku, lihat pergerakanku. Oh, oke, Lu Yu dengan kaku mengalihkan pandangannya ke tangan Cigui. Cigui tidak berbicara lagi dan langsung menyalakan mobil. Dengan deru mesin mobil, Lu Yu akhirnya sadar kembali. Hingga akhirnya Lu Yu menyadari apa arti dari melompat berulang kali di ambang kematian. Selama pelatihan 2 hari yang lalu, dia merasa kecepatannya sudah cukup cepat, tetapi hari ini dia menyadari bahwa dibandingkan dengan Cigui, dia seperti mengendarai mobil mainan. Bagaimanapun, dia adalah seorang pembalap profesional. Setelah melamun sebentar, dia dengan cepat mendapatkan kembali kesadarannya dan memperhatikan gerakan Cigui. Inilah belokannya, Cigui berkata tiba-tiba. Lu Yu tertegun sejenak, dan detik berikutnya, dia merasakan ada kilatan di depan matanya. Sisi kiri mobil terangkat, dalam keadaan vertikal, dan kedua roda di sebelah kanan meluncur melalui tikungan. Lu Yu tercengang. Apa yang terjadi barusan? Setelah melewati tikungan, mobil perlahan menepi dan berhenti. Cigui menoleh untuk melihat Lu Yu, dan berkata dengan nada ringan, apa kau sudah melihatnya dengan jelas? Itulah tekniknya. Lu Yu masih terdiam. Dia akhirnya tahu kenapa tidak ada yang bisa memecahkan teknik tikungan Cigui. Dengan kecepatan pengoperasian yang tidak manusiawi ini, bahkan jika dia memecahkan hal-hal teknis yang penting, dia tidak dapat mencapainya. Lu Yu menghadapi tatapan ingin tahu Cigui, dan berkata dengan sedih, bisakah kau mengulanginya lagi? Aku tidak melihatnya dengan jelas barusan. Cigui meliriknya. Lu Yu merasa, dari tatapan Cigui, dia melihat kata-kata, kenapa kau begitu bodoh? Selanjutnya, Cigui dengan sengaja memperlambat gerakan mengemudinya dan menunjukkannya lagi. Kali ini, Lu Yu dapat melihatnya dengan jelas, tetapi dia sedikit ragu, kalau kau mengemudi dengan kecepatan yang begitu lambat, bukankah efeknya juga akan terpengaruh? Cigui menjawabnya ringan, kalau aku mengemudikannya dengan cepat, apa kau yakin, kau akan langsung bisa? Lu Yu terdiam lagi, dia merasakan hatinya sedikit retak. Di atas gunung, kecuali satu pembalap yang berinteraksi dengan penggemar dan berusaha mengubah perspektif penggemar, Kyle dan para pembalap lain, semuanya menatap jalan pegunungan. Lu Yu sedang duduk di dalam mobil dan dia tidak bisa merasakannya. Namun Kyle dan yang lainnya yang sedang menonton mereka dari tempat tinggi sangat terkejut. Mereka bahkan menahan napas tanpa sadar ketika Cigui mengangkat mobilnya ke satu sisi. Adegan seperti itu jika dilihat dari video sudah cukup mengejutkan. Mereka tidak berharap untuk menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, namun mereka menyadari bahwa video itu tidak menunjukkan ketegangan 100% dari adegan aslinya. Bahkan pembalap yang sedang berinteraksi dengan para penggemar mau tidak mau menghentikan bicaranya. Hal itu menyebabkan tanda tanya dan desakan dalam rentetan kolom komentar. Sampai Cigui perlahan memarkir mobil di sisi jalan, barulah semua orang di puncak gunung kembali bernapas lega. Pembalap yang sedang berinteraksi dengan para penggemar buru-buru memberikan alasan yang asal. Tangan Kyle sedikit gemetar karena kegembiraan. Tepat saat dia akan mengatakan sesuatu, teleponnya tiba-tiba berdering. Ternyata itu adalah panggilan dari manajer tim Lucchini. Kyle, apa kau sudah menonton siaran langsung kami? Sepertinya itu 2 atau 3 kali lebih populer daripada siaran milikmu. Suara manajer merendah, bagaimana? Apa kau mau mempertimbangkan usulan bekerja sama dengan kami secara gratis? Selama kau menghentikan kerja sama siaran langsung dengan Yao Ming di sana, kami tidak keberatan memberi kalian sedikit ketenaran kami. Semua orang harus membayar kesalahan mereka dalam mengambil keputusan. Manajer Lucchini mengatakan ini dengan penuh keyakinan. Apa yang diwakili oleh 5 dewa dalam lingkaran balap saat itu, tentu veteran seperti Kyle tahu lebih baik daripada orang lain. Tentu saja, manajer Lucchini mengatakan ini, tidak benar-benar ingin mengundang Kyle untuk bekerja sama dengan mereka. Sekarang ada laut dalam di sisinya, siapa yang peduli dengan ketenaran Lu Yu? Manajer Lucchini membuat panggilan ini hanya untuk mengejek Kyle dan mengungkapkan rasa kesalnya. Tapi Kyle tidak menunjukkan reaksi penyesalan atau reaksi terkejut yang dia bayangkan sebelumnya. Sebaliknya, dia hanya tersenyum dan berkata dengan acuh tidak acuh, kalau kau sudah selesai berbicara, aku akan menutup teleponmu. Aku sangat sibuk di sini. Setelah itu, Kyle langsung menutup telepon. Parkiran di puncak gunung di kota Jin. Lucchini sedang berkomunikasi dengan laut dalam. Dia sangat kagum dengan 5 dewa yang legendaris ini, bahkan nada suaranya sengaja dibuat ramah dan ringan. Melihat manajer datang membawa ponselnya dengan wajah tidak senang, dia bertanya dengan ragu, ada apa? Manajer itu mengerutkan kening, orang itu,
Si Kyle, sepertinya dia tidak khawatir sama sekali. Apa mereka punya trik rahasia? Dalam insiden terakhir, meskipun Zhang Ziyi yang melakukan kesalahan itu di belakang mereka, tetapi reputasi Lucini juga ikut rusak. Sekarang manajer menjadi sedikit trauma dengan hal itu. Mendengar ucapan manajer, sebelum Lucini berbicara, Laut Dalam berbicara lebih dulu, jangan khawatir, kecuali mereka bisa mengundang Hunter untuk keluar, tidak ada yang bisa menandingi popularitas siaran langsung kalian. Di zaman internet yang berkembang pesat seperti saat ini, popularitas internet juga menjadi indikator referensi penting bagi tim raksasa. Terutama Lucini yang akan menginjak usia 30 tahun, dan karirnya mulai mencapai hambatan, jika dia hanya mengandalkan kompetisi saja, popularitasnya akan terus menurun dari tahun ke tahun. Dia sangat membutuhkan perubahan. Ini adalah salah satu alasan mengapa manajer Lucini sangat memperhatikan popularitas di ruang siaran langsung. Mendengar jawaban Laut Dalam, manajer juga merasa lega dan tertawa ringan. Kyle terlalu keras kepala, padahal dia memiliki 2 pembalap di timnya yang perlu diperbaiki. Jika mengandalkan ruang siaran langsung yang begitu kecil, siaran langsung dari pertunjukan pertamanya di China akan segera selesai karena dihancurkan oleh Lucini. Akan sulit untuk membalikan keadaan mereka di masa depan. Lucini tersenyum, setiap orang harus membayar kesalahan mereka dalam pengambilan keputusan. Laut Dalam, tidak berbicara lagi. Dia sudah mempelajari kronologi sederhana yang diceritakan Lucini, dan dia tidak tertarik pada gadis kecil biasa di China itu. Namun, melihat jalur balap di depannya, sosok seseorang secara bertahap muncul di benaknya. Dia penasaran apa yang sedang dilakukan Hunter sekarang. Kyle memperhatikan Lu Yu yang masih berputar dan berputar lagi, dia tidak bisa menahan untuk menutup matanya. Akhirnya, setelah dia berputar dan kembali ke puncak gunung lagi, Kyle tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, kau terlalu bodoh. Pelatih Qi dapat dengan mudah melakukannya dalam 1 detik, lihatlah dirimu. Dalam hal ini, Lu Yu dengan sopan mengangkat jari tengahnya. Rencana awal mereka adalah mengubah interaksi antara Lu Yu dan para penggemar di sore ini menjadi pertunjukan atraksi mobil, tetapi karena kecelakaan dalam pengoperasian, mereka hanya bisa menunggu selama 2 hari lagi. Qi Gui tidak berbicara, dia merasa sedikit kesal di dalam hatinya. Dia menggunakan teknik ini di masa lalu, dan dia murni mengandalkan kemampuan eksplorasinya sendiri. Sekarang dia telah mengajarkannya secara pribadi, dan Lu Yu masih tidak bisa. Lu Yu juga merasakan kekesalan Qi Gui, dan mereka dengan bijaksana menjauh dari Qi Gui. Ketika Lu Yu makan malam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, sungguh. Aku benar-benar merasa bersalah sore tadi, seperti ketika aku tidak lulus ujian saat masih sekolah dulu. Perkataannya membuat semua orang tertawa tanpa simpati. Pada saat yang sama, di pihak Lucini, karena kemunculan Laut Dalam, popularitasnya melonjak ke tingkat yang sangat tinggi. Sekarang keadaan mereka di platform sosial media terbesar China, Weibo telah berbanding terbalik dari sebelumnya. Lihat semuanya, bagaimana mungkin Lu Yu, orang paling populer di alam semesta, dihancurkan oleh pembalap wanita yang hanya memiliki peringkat 30-an. Dari kejadian ini, kita dapat melihat seberapa besar hype tim Lu Yu di masa lalu, dan seberapa populer dia. Aku hanya tertawa saja, apa hubungannya ini dengan Lu Yu? Bukankah itu karena manajer bodoh itu terlalu arogan? Dia berpikir bahwa dia bisa menjadi populer di seluruh dunia dengan menandatangani kontrak dengan platform sembarangan, tetapi akhirnya wajahnya ditampar oleh kenyataan. Di sini Lu Yu juga korban, kan? Aku juga berpikir begitu. Ini jelas kesalahan manajer dan penyiar acara itu, jadi kenapa Lu Yu yang harus menanggungnya? Jangan mengambil semua popularitas. Ada banyak keributan di media sosial. Tapi bagaimanapun, Lucini sekarang ini adalah pembalap wanita paling populer di China, posisinya selalu stabil dan mantap. Manajer juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan namanya dengan penuh semangat. Untuk sementara, hampir setiap hari, topik tagar Lu Yu tidak sebagus tagar Lucini dan lainnya menjadi kata kunci panas di media sosial. Dalam hal ini, Kyle dan anggota tim lainnya sangat marah, tetapi mereka tidak berdaya. Qi Gui masih sangat tenang. Setelah berlatih setiap hari, dia pergi ke rumah kepala desa untuk memeriksa sakit kepala Nenek Zhang. Pada saat yang sama, di sela-sela jadwalnya yang sangat padat, Fusi tidak lupa untuk memperhatikan berita terkait Qi Gui. Sehingga, ia mengecek pencarian panas, Laut Dalam, dan tim Lucini selama 2 hari berturut-turut. Qin Sheng juga memperhatikan itu, melihat bahwa Laut Dalam telah dimunculkan kembali di internet. Dia mencibir, ini karena mereka tidak bisa menemukan 4 orang lainnya saja, jika tidak siapa yang akan memedulikan Laut Dalam. Fusi sedang duduk di kursi belakang mobil, dia juga melihat komentar-komentar di Weibo. Mata Phoenix-nya menjadi sedikit menyipit, tidak ada cahaya di pupil matanya yang gelap. Tuan Fu, apa Anda mau menghapus semua pencarian panas ini? Qin Sheng berbalik dan menunggu instruksi. Bagaimanapun, Profesor Qi akan selalu ada di topik pembahasan ini, yang pasti juga bukan bahasan yang baik. Hapus apa? Fusi mengangkat matanya sedikit dan tertawa ringan, biarkan saja mereka membuat masalah. Akan lebih melegakan untuk menamparkan wajah mereka nantinya saat mereka membuat keributan besar.
Qin Sheng menutup mulutnya. Elemen jahat dalam Gen Tuan Besar Fu telah muncul. Tapi Qin Sheng tidak khawatir. Fu Xi sendiri merupakan sosok legenda yang disebut Dewa Kematian. Selama dia mau memamerkan keahliannya yang terkenal, siapa yang akan menonton Laut Dalam? Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Hunter? Aku kan memintamu untuk menyelidikinya. Tanya Fu Xi, mengingat sesuatu. Qin Sheng menggelengkan kepalanya, sedikit sulit untuk menyelidikinya. Belum ada kemajuan yang berarti saat ini. Fu Xi bersenandung ringan, dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. 2 hari kemudian, Lucini dan manajer melihat bahwa para penggemar semakin antusias, jadi mereka mengatur supaya Laut Dalam dan Lucini melakukan balapan menuruni bukit. Judul postingan mereka sangat terampil, menghidupkan kembali kenangan balapan menuruni bukit yang mendebarkan dari 5 dewa waktu itu. Manajer sangat paham dengan sifat manusia, dan kartu emosional ini dimainkan dengan sangat terampil. Bagi sebagian besar penggemar balap, tokoh-tokoh, 5 dewa, membawa masa muda dan darah muda mereka, serta mimpi balap mereka yang tidak tercapai. Sore itu, popularitas ruang siaran langsung melonjak 1 tingkat lagi. Banyak orang yang sudah lama tidak menonton siaran langsung, mulai menonton lagi dan membanjiri ruang siaran langsung mereka. Manajer melihat popularitas dan berkata sambil tersenyum, aku tebak para penggemar di pihak Kyle telah beralih ke pihak kita. Kyle pasti menangis, iya kan? Lucini mengikat rambut pirangnya ke belakang, dan berkata dengan acuh tidak acuh, aku benar-benar ingin berterima kasih kepada mereka karena mereka tidak kooperatif saat itu. Jika tidak, kita tidak akan punya kesempatan untuk bekerja sama dengan Master Laut Dalam. Itu benar, manajer itu mengangguk dan tersenyum, ketika siaran langsung selesai sore ini, aku harus sangat berterima kasih kepada Kyle. Tepat saat itu Zhang Zifeng masuk, dia baru saja mendengar kalimat itu, dan menjawab, manajer, Anda bisa tenang sekarang, tidak mungkin popularitas Anda ini berlalu begitu saja. Semua orang terlihat bahagia. Setelah siaran langsung ini, Lucini dengan kokoh berada di atas tahta sebagai pembalap paling populer di China, bahkan Lu Yu pasti bisa diinjak olehnya. Di puncak desa Yun, setelah 2 hari berlatih keras, Lu Yu akhirnya bisa meniru teknik Qigui hingga lebih dari 95%. Qigui telah selesai melihat latihan Lu Yu dan mengangguk, oke, ayo tayangkan sore ini. Ini hanya pertunjukan, bukan permainan resmi, selama dia bisa melakukan gerakan ini, semua akan baik-baik saja. Mendengar kata-kata Qigui, semua orang sedikit bersemangat. Kyle membuka siaran langsung untuk mengumumkan pertunjukan Lu Yu kepada para penggemar. Sekarang ini orang yang lewat di ruang siaran langsung miliknya hampir hilang. Hanya beberapa penggemar fanatik yang tersisa, tetapi mereka juga kurang tertarik. Beberapa orang bahkan memeriksa ulang siaran langsung lain untuk melihat Lucini. Kembali bertekuk lutut, melihat kejadian itu, Kyle juga tidak peduli. Dia tidak banyak bicara omong kosong, dan langsung mengarahkan kamera ke Lu Yu. Di ruang siaran langsung, penggemar tercengang ketika mereka melihat Lu Yu masuk ke dalam mobil. Dalam beberapa hari terakhir, pembalap hanya menyapa dan berinteraksi dengan para penggemar. Mereka jarang menyiarkan situasi pelatihan secara langsung. Lu Yu, bersiap untuk menyiarkan pelatihannya. Dia mungkin sudah melihat siaran langsung milik sebelah, jadi dia ingin menggunakan metode ini untuk mendapatkan kembali popularitasnya. Ini, sudah sangat terlambat, lawannya adalah Laut Dalam, yang memamerkan keterampilan balapnya melalui kompetisi. Meskipun Lu Yu memang cukup populer sekarang, kalau dia ingin menang dari Laut Dalam, dalam hal ini, Kau yang komen di atas jangan buat masalah, mereka tidak akan bisa menang dari Laut Dalam, kecuali manajer Kyle dapat membawa salah satu dari 5 dewa untuk datang ke sini. Yang komentar di atas tidak usah buat masalah dan pergi saja, oke. Tidak ada yang memaksamu untuk tinggal. Ini adalah suatu keuntungan yang diberikan oleh tim kepada para penggemarnya. Kami senang melihat apa yang Lu Yu lakukan. Ada beragam jenis komentar yang tidak menyukai Lu Yu dan semua orang yang sangat menyukainya juga berturut-turut memberikan komentar. Lagi pula, pertunjukan balap gunung biasa milik Lu Yu benar-benar tidak cukup untuk menarik lebih banyak penonton di bawah tekanan berbagai pertunjukan eksklusif milik Laut Dalam. Tapi ada juga banyak penggemar fanatik yang bertahan mengatakan bahwa, bahkan jika Lu Yu hanya mengajak mengobrol, mereka bersedia untuk menontonnya. Kolom komentar itu sangat berisik untuk sementara waktu. Sampai Lu Yu melewati tikungan pertama. Gila, apa itu tadi? Apa aku buta? Kenapa mobilnya terbalik? Kalimat seperti itu tiba-tiba melayang melintasi kolom komentar. Kata-kata ini terlalu tidak masuk akal, untuk sementara waktu, tidak peduli apakah itu fans atau haters, mereka semua menggeser kembali siaran langsung tadi dan melihat bagaimana Lu Yu melewati belokan pertama. Setelah beberapa detik hening, kolom komentar itu seketika meledak. Sial, teknik macam apa ini? Apa Lu Yu diam-diam mempelajarinya? Ya Tuhan, gila, bahkan melihatnya dari layar saja aku merasa kaget dan berdebar-debar. Tunggu, perasaan ini, sangat tidak asing, aku akan mencarinya. Setelah beberapa saat, orang yang mengatakan dia akan mencarinya, datang kembali,
Tetapi kini nadanya lebih bersemangat dari sebelumnya. Panduan untuk Master Up Stasiun C nomor CV Stasiun 123456. Kalian semua pergi ke bagian atas video ini. Ini adalah keterampilan ajaib, Hunter, yang populer di masa lalu. Sejauh ini belum ada yang bisa menirunya 100%. Koleksi video-video Master Up 85% berisi video tiruan atraksi yang pernah menimbulkan sensasi di dunia. Mendengar nama Hunter, beberapa orang berlari untuk menonton video, lalu kembali memuji dan mengetik dengan gugup di layar publik. Ini benar-benar keterampilan ajaib itu. Aku juga menonton video Hunter yang menyalip dengan teknik seperti ini dulu, meskipun videonya sudah lama dan gambarnya buram, namun tidak dapat menghentikan aura Hunter itu sangat hebat, gambarnya hampir keluar dari layar. Seiring bertambahnya jumlah orang yang menonton, orang-orang yang tidak berniat menonton akhirnya ikut menonton juga, dan kembali memuji tanpa kecuali. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Aku tidak tahu apakah ini karena aku penggemarnya atau apa, kenapa menurutku teknik Lu Yu lebih akurat dan mahir daripada video itu. Sejujurnya, Kyle juga memperhatikan komentar di ruang siaran langsung dan ketika dia melihat ini, dia tersenyum sambil berkata, semua orang punya tebakan yang bagus. Sebenarnya, pelatih yang kami undang untuk pelatihan rahasia ini adalah Hunter. Hanya saja dia tidak pernah mau menampakkan diri, jadi kami tidak mempublikasikannya. Dengan singkat, semua komentar di layar siaran langsung tiba-tiba menghilang. Keheningan yang mematikan menyelimuti ruang siaran langsung. Sampai 3 detik kemudian, Hunter. Komentar yang sama persis langsung memenuhi layar. Penghancuran murni. Sebagai seorang yang menempati posisi terakhir dari 5 dewa, Laut Dalam, jelas lebih lemah daripada Hunter yang menempati posisi pertama. Hanya saja, Laut Dalam, bersedia menunjukkan wajahnya dan bersedia berinteraksi dengan para penggemar. Selain itu dia memiliki wajah yang tampan dan punya banyak penggemar wanita, sehingga terdengar lebih terkenal. Tapi faktanya, jika menyangkut penggemar fanatik, jumlah penggemar keempat dewa lainnya jika digabungkan, tidak akan lebih banyak daripada jumlah penggemar Hunter. Ketika Laut Dalam muncul sebagai tamu misterius, ia langsung meledakkan internet. Kali ini, Hunter muncul. Bahkan jika dia sama sekali tidak menunjukkan wajahnya dia tetap meroket ke daftar pencarian terpanas. Orang-orang yang awalnya pergi ke ruang siaran langsung milik Lucini karena rasa penasaran mereka, kini beralih ke siaran Lu Yu setelah melihat daftar pencarian terpanas. Mereka datang ke ruang siaran langsung tim World dengan perasaan ragu. Untuk Laut Dalam, mereka hanya bersedia menontonnya setelah mengkonfirmasi kebenarannya dan memainkan kartu emosional dalam judul pengumumannya. Tapi untuk Hunter, bahkan jika hanya ada satu kemungkinan, siapapun tidak ada yang rela melepaskannya. Untuk sementara, popularitas ruang siaran langsung milik tim World melonjak tajam, bahkan karena masuknya penonton yang terlalu banyak di waktu yang bersamaan, server mereka sampai down. Ketika mereka melihat hanya ada Lu Yu di siaran langsung itu, orang-orang yang menontonnya langsung sangat marah. Namun setelah diingatkan oleh orang-orang yang lebih dulu menonton Lu Yu, mereka kembali untuk menonton pertunjukan itu dan mereka semua sangat bersemangat. Mereka yang benar-benar menyukai dunia balap, dapat melihat adanya perbedaan cara mengemudi Lu Yu dalam video di internet biasanya dengan siaran langsung ini. Jika dia belajar sendiri, dia tidak mungkin bisa melakukannya. Sore itu, di ruang siaran langsung yang seharusnya menjadi pertandingan eksklusif milik Lu Yu, malah memuat banyak komentar aneh tentang Hunter, seperti meminta seorang Hunter untuk keluar, bahkan tidak masalah jika dia hanya menunjukkan jarinya saja. Dalam hal ini, Lu Yu dan Kyle sama sekali tidak mempermasalahkannya, karena mereka juga merasakan pengaruh Hunter di hati mereka. Lucini dan Laut Dalam menyelesaikan permainan mereka. Keduanya memarkir mobil di kaki gunung. Dia tidak sabar untuk mengeluarkan ponselnya dan ingin melihat pujian semua orang untuknya dan Laut Dalam di kolom komentar. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia membuka ruang siaran langsung, tidak hanya popularitasnya yang turun sepertiganya, tetapi bahkan orang-orang yang tinggal tidak membahas pertandingan eksklusif antara dia dan Laut Dalam. Mereka semua malah berbicara tentang Lu Yu. Ada masalah apa lagi ini? Lucini dan Laut Dalam kembali ke puncak gunung, keluar dari mobil dengan penuh keraguan, dan melihat manajer berdiri di sana dengan wajah pucat. Melihat kedatangan mereka berdua, manajer hanya berkata dengan suara gemetar, Lu Yu berhasil mengundang Hunter. Hunter, seru Lucini dan Laut Dalam hampir bersamaan. Manajer itu mengangguk, menghela napas kecewa, dan menceritakan secara singkat apa yang terjadi hanya dalam beberapa menit. Setelah mendengarkan kejadian itu, Lucini tiba-tiba menutup matanya dengan keras dan menjatuhkan dirinya ke kursi pengemudi di belakang. Laut Dalam tetap tenang. Sejak 5 tahun yang lalu, dia sudah menyadari kebenaran bahwa dia telah dihancurkan oleh Hunter. Menyerahlah. Laut Dalam memandang Lucini, yang penuh dengan rasa kekecewaan. Sekarang ini, Hunter bahkan belum menunjukkan wajahnya, tapi para penggemar sangat gila terhadapnya sampai mereka tidak menonton pertandinganku lagi. Tidak peduli apapun yang kita lakukan, kita tidak akan bisa menang dari Hunter. Lucini menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa.
Dia tidak pernah berpikir bahwa Kyle akan memiliki kemampuan untuk merekrut Hunter sebagai pelatih. Tidak perlu dibayangkan lagi, mereka mengetahui bahwa mereka akan menjadi bahan tertawaan ketika berita ini sampai menyebar ke negara Ye. Pada akhirnya, Qigui tidak menunjukkan wajahnya. Para penggemar yang menonton ruang siaran langsung tim Lu Yu sudah terbiasa. Mereka tetap menonton siaran langsung itu tepat waktu setiap hari dan menonton siaran-siaran langsung berikutnya juga. Mereka takut suatu hari kamera tidak sengaja miring dan mengambil gambar Hunter, namun pada akhirnya mereka tetap tidak mendapatkannya. Kebalikan dari tim Walt, kini tim Lucini meski dibantu oleh Laut Dalam, di siaran langsungnya, popularitasnya tetap memburuk dari hari ke hari. Pada akhirnya siaran langsung yang direncanakan berjalan selama seminggu, harus berakhir dengan terburu-buru setelah hanya 5 hari siaran berjalan. Dalam hal ini, Qigui tidak memperhatikannya lagi. Setelah menyelesaikan masalah di ruang siaran langsung, Walt, dia pergi ke Yunxian untuk mengunjungi Akademi Siwu. Selanjutnya di otaknya hanya tersisa satu kalimat.